Halo anak-anak, jumpa kembali dengan kami keluarga besar SMPN 1 Tarokan Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Ibu Eni Faristia, guru bimbingan konseling di SMPN 1 Tarokan Kabupaten Kediri. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, Ibu ingin membahas bagaimana cara belajar yang efektif di masa pandemi. Ingat anak-anak, kalian tidak sedang libur sekolah ya. Kalian hari ini sedang belajar meskipun jarak jauh dari rumah. Karena masa pandemi, kita harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring. Oleh karena itu, yuk kita belajar bersama. Selamat belajar. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini agar kalian dapat menerapkan dan merencanakan cara belajar yang baik yang sesuai dengan keadaan diri kalian masing-masing ya. Karena tiap orang pasti mempunyai tipe belajarnya sendiri-sendiri. Belajar sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, faktor dari dalam diri kita sendiri. Contohnya kita harus bersemangat, tidak boleh bermalas-malasan, dan kita harus mempunyai keinginan untuk mengejar cita-cita yang lebih tinggi, yang lebih baik dari keadaan yang sekarang. Faktor eksternal, faktor dari luar diri kita. Contohnya pengaruh dari keluarga, pengaruh dari teman sekolah, keadaan lingkungan di rumah maupun di sekolah. Anak-anak, kalian harus tahu ya, apa faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi suasana belajar kamu agar menjadi lebih baik. Nah, oleh karena itu, ciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman ya. Misalnya, kamu nyaman belajar sambil dengerin radio atau musik, atau kamu bisa belajar sambil browsing di internet atau juga sambil ngemil. Yang penting kamu merasa nyaman dan materinya bisa terserap dengan baik. Belajarlah dengan rutin, jangan terlalu lama. Karena jika kalian belajar terlalu lama, maka akan terjadi kejenuhan dan kebosanan. Nah, jika terjadi kebosanan, berilah selingan yang menyenangkan. Bisa bermain sebentar, atau kamu bisa berolahraga ringan. Agar kembali bisa belajar dengan baik, dengan konsentrasi yang tinggi. Nah, berikutnya disiplin waktu, menghargai dan mengatur waktu dengan baik. Jadi, kalian harus mempunyai disiplin waktu dalam belajar agar pembelajaranmu jadi optimal. Nah, self reward penting juga loh untuk kita. Jika tujuan pembelajaranmu selama di rumah sudah berhasil sesuai dengan rencana, maka beri penghargaan untuk dirimu sendiri agar tetap sehat secara mental dan fisik. Nah, tidak pergi ke sekolah bukan berarti tidak belajar ya kalau di rumah. Belajar di rumah itu menyenangkan loh. Ciptakan kenyamanan dalam belajar. Ingat, tetap jaga kesehatan karena corona masih ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah bisa merencanakan cara belajar efektif yang sesuai dengan keadaan diri kalian? Jika masih bingung, diskusikan bersama guru bimbingan konseling ya. Anak-anak, perlu kalian ingat ya, sekarang ini harus tetap menerapkan protokol kesehatan agar pandemi ini segera berlalu. Kalau pandemi sudah berlalu, kita bisa kembali belajar di sekolah. Lakukan dari sekarang ya, perubahan dimulai dari dalam diri kita sendiri. Nah, mulai dari sekarang yuk belajar, perhatikan tips-tips berikut ini agar kalian bisa merencanakan pembelajaran yang lebih baik. Selamat belajar anak-anak, semoga berhasil.
anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga materi hari ini bisa kalian serap dengan baik. Kalian bisa merencanakan bagaimana cara belajar efektif selama di rumah. Kalian juga harus tahu bahwa sekarang ini kalian sedang tidak libur sekolah loh ya. Cuma belajar dari rumah. Selama masa pandemi, pembelajaran harus dilaksanakan secara daring. Oleh karena itu, ciptakan cara belajar yang nyaman yang sesuai dengan keinginan kamu. Selamat belajar anak-anak, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.